Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Salve. Satu kali lagi. Salve. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu perwakilan dari pengurus wilayah, pengurus Polbas, juga tim pastoral yang sudah hadir pada saat ini. Kita semua yang hadir pada sore hari ini, kita akan memulai, kita punya sosialisasi untuk materi pendalaman Advent pada tahun 2024 yang akan diberikan langsung oleh Bapak Amandus. Kita punya acara sore hari ini yaitu pertama pembuka, lalu kita akan doa pembuka oleh Parus, ucapan selamat datang dari Pak Niko, Ketua Komisi 3, lalu nanti materi dari Pak Amandus, lalu setelah itu kita ada diskusi sejenak, tanya jawab untuk materi, lalu kita ada penyusunan jadwal nanti kita kembali ke kelompok wilayah masing-masing dengan dipandu oleh masing-masing ketua wilayah, lalu doa penutup dan berkah oleh Pak Terinto, dan terakhir kita sedang bersama. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka acara kita pada sore hari ini dengan doa pembuka. Kami minta dengan kasih Parus untuk membawakan ke dalam doa pembuka. Mari Bapak Ibu sekalian, dalam nama Bapa, terbunyi Tuhan Allah Tunggal, Bapa, terima kasih kepada kami masih ada sampai dan saat ini kami berkumpul di sini dan mungkin dalam momen Bapak memberkati kami agar kami dapat menerima dengan baik, dapat menerima tidak mempertimbangkan dan dapat menjadi rumah bagi kehidupan dan menjadi kami lakukan Bapak yang kami yang berkuasa di dalam Amin. Terima kasih Pak Rus. Kita akan masuk pada acara selanjutnya, yaitu ucapan selamat datang dari Pak Niko. Kepada Pak Niko kami persilakan. Terima kasih. Yang kami kasih Pastor Profi, Pastor Rekan, Suster, dan semua pengurus Polbas, fasilitator 5 wilayah, Dewan Paroki, dan juga Dewan Harian. Pertama saya ucapkan sekali selamat sore, selamat berjumpa lagi dalam rangka sosialisasi mengenai Advent untuk Profi Madura 3. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada bidang KTTC dan kita Suci yang telah menyiapkan bahan untuk kita bertemu kembali, sehingga kita sebagai bahan kita untuk kita bawakan ke tiap Polbas dan wilayah kita masing-masing. Untuk itu pada kesempatan sore hari kita berkumpul, kita akan diarahkan, akan dibimbing oleh Pastor Rocky di mana bahan-bahan telah disiapkan. Dan terima kasih Pak Dan, dalam kesibukan kami minta untuk menyiapkannya pada bersedia, dan sore hari ini kita boleh berkumpul di sini untuk kita mendengarkan. Dan saya harap tim fasilitator dari 5 wilayah mari kita bekerja menjalankan tugas ini, sehingga bahan atau pendidikan yang terdapat daripada sore hari ini dapat berguna bagi kita, terutama untuk pendidikan mulai dasar, mulai dari rumah, sekolah, dan juga gereja, dan akan menuju ke tubuh api kehidupan, di mana tubuh api adalah ide atau ada dari keuskupan. Untuk itu pada sore hari ini kita berkumpul di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu untuk kita sama-sama mendengarkan, sehingga
jadwal yang kita akan buatkan di wilayah masing-masing boleh berjalan selama 1 bulan ini. Akhirnya mari kita mendengarkan, mari kita fokus, mari kita ikuti bersama dengan baik sehingga bahan-bahan ini dapat berguna bagi kita dan juga sebagai bahan dasar untuk fasilitator dan juga mungkin dari pengurus-pengurus Kombas. Ya, kami harapkan apabila tim fasilitator mungkin berhalangan, pengurus Kombas bisa handle untuk berjalan di Kombas masing-masing. Itu saja harapan kami. Akhirnya kita terima kasih. Selamat sore, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk pada acara inti pada kita pada sore hari ini, yaitu kita pendalaman materi untuk kedalaman iman Advent tahun ini yang akan langsung dibawakan oleh Pak Pengurus. Kepada Pak kami persilakan. Saya ditawarkan oleh Komisi KPDC untuk menjadi bahan. Sebetulnya hari itu saya agak menolak, tetapi kalau Presiden Rocky menolak, siapa lagi? Nah, saya berusaha untuk mempelajari ini. Kesan saya, buku ini ada beberapa pokok pikiran yang terputus, ya, terputus sehingga dibutuhkan kreativitas dari para fasilitator, pengurus wilayah Kompas untuk coba membuat sebuah pertemuan yang kira-kira merangkum apa yang saat ini saya sampaikan. Saya mencoba untuk mengambil pokok-pokok yang penting yang perlu mendapat tekanan dalam pertemuan nanti. Itu pertama. Yang kedua, kita efektif hanya 3 minggu. Ya, kalau Senin besok, Minggu besok ada yang mulai, syukur. Tapi kalau tidak, hanya 2 minggu. 2 minggu itu ya katakanlah Senin sampai Jumat dipakai full, maka hanya 10 Kompas karena 10 hari. Tidak sampai 10 hari. Ada kemungkinan ada yang merekayasa sebegitu rupa sehingga materi ini bisa diringkas menjadi 2 pertemuan saja. Saya berpikir untuk di wilayah Kaspar itu cukup 1 pertemuan. Jadi hari pertama Kompas A, hari kedua Kompas B, materinya sama, ya, sehingga sesudah 12 hari 12 Kompas atau 12 Kompas semua selesai dengan materi yang sama. Nah, saya mencoba untuk menyampaikan materi bahan yang dalam keseluruhan pembicaraan pertemuan dibicarakan. Buku ini berangkat dari buku ini. Oh ya, dan yang ketiga, saya tidak tahu Pak Ben, Pak Rinto, tim pastoral, tapi ternyata pelajaran yang kurang lebih lengkap itu pelajaran dalam pertemuan keempat. Ya, pertemuan keempat. Ide dasarnya adalah ini. Pendidikan yang membuat orang menjadi orang Kristiani yang baik. Ya, itu pokok pertama. Pokok kedua itu tungku api, ide dari almarhum Monsinyur. Seringkali kita dengar di gereja, Bapak Usbel jangan jual tanah, harus punya rumah sendiri, jangan tinggal di rumah kos, karena itu tungku api kita, tungku api padam. Maka pendidikan apapun ujung-ujungnya tidak punya dasar karena tungku api tidak ada. Nah, 2 pikiran ini menghantar menuju Bethlehem.
Saya mencoba untuk merangkumnya seperti ini. Ya, materi pendalaman Mas Advent, pendidikan iman Kristiani menjadi roh penggerak. Tungku api kehidupan menuju Bethlehem. Saya mencoba untuk merangkum buku ini dalam judul ini, ya, pendidikan iman Kristiani menjadi roh penggerak tungku api kehidupan menuju Bethlehem, ya. Ada dua pokok sorotan, tadi saya sudah sebutkan. Pokok pertama, pendidikan iman Kristiani, jalan penyelamatan dan penghidupan. Itu pokok pertama yang kita hubungi dalam buku ini, 4 pertemuan yang sebetulnya bisa dibuat dalam 1 atau 2 pertemuan cukup. Sedangkan pokok yang kedua adalah tungku api kehidupan. Mari kita mencoba untuk mendalami pokok-pokok ini. Kita mulai dengan pokok yang pertama, pendidikan iman Kristiani, jalan penyelamatan dan kehidupan. Pendidikan, apa itu pendidikan? Di sini ada banyak guru, para pendidik. Anda tahu dalam ilmu metodik didaktik, pendidikan itu apa? Pendidikan itu upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi, potensi fisik, potensi cipta, potensi rasa, potensi karsa, agar potensi itu menjadi nyata. Sebelum ada pendidikan, kemampuan manusia hanya potensi saja, tersembunyi, tidak nampak. Nah, sesudah seseorang melalui proses pendidikan, maka kemampuan itu, potensi fisik, potensi cipta, rasa karsa akan kelihatan dalam perjalanan hidupnya. Nah, mari kita maju. Dengan kata lain, pendidikan adalah tindakan dan proses memberi dan menerima. Memberi dan menerima apa? Pengetahuan. Anak-anak di sekolah, pendidikan di rumah, dimanapun, itu kita memberi dan menerima pengetahuan. Yang kedua, kita memberi dan menerima keterampilan. Lewat proses pendidikan, segi keterampilan itu akan diasah. Dan yang ketiga, orang akhirnya memiliki sikap, memiliki perilaku hasil pendidikan itu, ya. Jadi tindakan proses memberi dan menerima 3 hal ini, dari orang lain atau kepada orang lain. Ada subjek dan objek, memberikan pengetahuan, keterampilan, atau sikap, perilaku. Terus itu pendidikan pada umumnya. Sementara pendidikan iman Kristiani itu adalah proses mendidik dan mendidik seseorang untuk mengembangkan imannya. Yang ini kita sudah tahu, dengan tujuan mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhan dan ciptaannya. Ini kita dapat di sekolah, di rumah, di Bombas, di wilayah, di paroki. Mengarahkan manusia untuk memasuki persekutuan dengan Allah Tritunggal, ya. Seluruh kegiatan liturgi, seluruh kegiatan katekese itu menghantar orang, menghantar umat, menghantar anak-anak supaya akhirnya dia memasuki persekutuan dengan Allah Tritunggal itu. Kalimatnya kalimat tinggi, tetapi maksudnya kita semua paham. Membentuk spiritualitas manusia Kristiani. Dan tujuan akhir adalah jadi orang yang baik.
dalam konteks kita adalah tujuan dari seluruh pendidikan Kristiani adalah kita menjadi murid Kristus yang baik. Kita lanjut. Ya, kita dengan pendidikan kita menjadi murid Kristus yang baik. Ini hanya gambar saja. Area pendidikan iman Kristiani. Areanya mana? Pertama, keluarga. Pendidikan itu pertama-tama terjadi di dalam keluarga, bukan sekolah, keluarga. Maka keluarga, saya minta maaf yang tidak menyinggung, keluarga yang berantakan, keluarga yang tidak menjaga pendidikan, rata-rata anggota khususnya anak-anak akan menjadi korban. Di sini kita menyesal, disayangkan bahwa ada terjadi seperti yang baru-baru pastor mengusahakan pembatalan pernikahan. Itu anak-anak yang lahir dari pernikahan itu akan melihat mantan papa, mantan mama. Itu amat disayangkan. Karena pendidikan iman Kristiani terjadi di dalam keluarga. Sesudah keluarga, kemana? Ke sekolah. Saya tidak mau menyinggung sekolah apapun, tetapi yang pasti adalah sekolah yang tidak ada pendidikan iman itu sangat berbahaya. Lebih-lebih pendidikan iman Katolik. Banyak kali kami para pastor dalam sharing, tim pastoral dalam sharing, persiapan anak-anak untuk pemuli pertama misalnya, masuk di kamar pengakuan untuk mengaku dosa. Dia masuk lalu dia nonton pastor. Saya bilang, kau masuk untuk apa? Mengaku dosa. Dia mulai. Dia lihat ke atas lagi. Dia kira saya sadar bahwa di sekolahnya tidak ada pendidikan pelajaran agama Katolik. Langsung saya tanya, mau sekolah di mana? Dan dia sebut sekolah yang bukan sekolah Katolik. Di situ saya sadar, oh kalau begitu, begini saja. Kau cerita, kau bikin salah apa saja, kau bikin dosa apa, kau cerita. Dan dia mulai cerita, sampai selesai. Kau tahu apa kami kan? Tahu. Kau tahu salah Maria? Tahu. Oke. Sesudah saya memberikan sedikit penjelasan, lalu ini kau sebutkan kembali berdoa Bapak kami ya. Nah sekarang doa tobat. Dia nonton saya lagi. Dua tobat. Ya dua tobat. Ternyata dia tidak tahu. Sekolah amat sangat menentukan, dan secara khusus sekolah Katolik. Saya tidak promosi sekolah-sekolah Katolik tidak, tetapi fakta ada bahwa anak-anak di sekolah yang tidak ada guru agamanya, tidak ada pendidikan agama Katolik, itu mereka menjadi korban sistem yang kita orang tua tidak mempersiapkan dengan baik. Pendidikan iman yang ketiga adalah Kombas. Jangan pikir Kombas itu bukan sekolah, itu sekolah. Tempat di mana anak-anak melihat papa dan mama pergi kegiatan, dan anak ikut lalu duduk di sana. Apa yang diperhatikan oleh anak? Sembahyang. Dia mendengar semua peristiwa yang terjadi di Kombas itu, anak belajar. Kombas. Di mana lagi? Wilayah. Maka kegiatan-kegiatan antar Kombas di sebuah wilayah itu akan sangat membantu pendidikan iman Kristiani. Yang ketiga, paroki.
program Dewan Paroki yang baik, dan program itu diterjemahkan oleh kombas-kombas, diterjemahkan dari seksi-seksi, dari komisi-komisi tertentu yang punya program, lalu diterjemahkan di dalam itu pastor yang mempersiapkan sebuah homili yang baik, pastor yang mendampingi umat yang mengikuti penerimaan sakramen A, B, C, itu amat sangat mempengaruhi pendidikan iman Kristiani umatnya. Kita mulai dengan keluarga. Ya, saya sebut beberapa konflik yang Bapak Ibu semua sudah tahu. Pendidikan iman dalam keluarga minimal antara lain sediakan waktu untuk doa bersama. Ya. Ajak anak untuk berdoa bersama. Jangan doa rosario yang panjang itu, anak-anak bosan. Doa pendek saja. Duduk bersama anak. Nah, dan yang paling bagus itu waktu makan. Nah, sebelum kita makan, kita berdoa ya. Ya, Papa pimpin sekarang, besok nanti Mama pimpin. Siapa tahu besok anak bisa pimpin. Ya, itu amat sangat membantu. Sediakan waktu untuk doa bersama. Biasakan membaca kitab suci bersama. Ini ada beberapa keluarga yang melakukan itu. Terima kasih. Ya, baca kitab suci bersama-sama. Ya, ya. Ambil kitab suci, baca, yang lain mendengar, dan bila perlu kasih sama anak. Nah, bisa baca. Kebiasaan-kebiasaan yang sederhana begini, ya, pendidikan dalam keluarga. Minimal ketiga, orang tua menunjukkan teladan yang baik. Bangun komunikasi terbuka dengan anak. Jangan bentak anak. Orang tua jangan berkelahi di hadapan anak. Kalau berdua baku marah, masuk kamar. Ya, baku pukul, baku guling, baku apa terserah. Tapi jangan di hadapan anak. Ini pendidikan iman. Kita bisa mengajar banyak tentang anak-anak. Kita harus hidup baik dengan orang lain. Tapi kamu dua bertengkar di hadapan mereka, ya, ini pendidikan akan gagal total. Tunjukkan teladan yang baik. Suruh anak pergi sembahyang, sebentar sendiri pergi sembahyang. Jangan, ini soal menunjukkan teladan. Anak belajar dari apa yang kita ucapkan, juga dari apa yang kita lakukan. Anak belajar. Bangun komunikasi terbuka dengan anak. Ya, memang saya tidak tahu banyak di khususnya Indonesia Timur itu semua lupa instruksi, ya, instruksi. Kalau bisa instruksi dikurangi dan diganti dengan dialog. Kamu komunikasi yang baik dengan anak. Apa-apa tanya anak mau apa. Dan ada banyak keluarga yang hebat, super sekali mereka melakukan hal ini. Komunikasi dengan anak mau apa, kita mau bikin apa, dan anak menyampaikan niatnya, lalu mereka berunding bersama dan jadi. Ya, itu saya sebut antara lain, berarti masih banyak, tapi cukup ini contoh untuk kita dalam ini. Yang berikut, pendidikan iman di sekolah. Di sekolah, yang pertama tentu adalah pengetahuan. Itu yang dimaksudkan pelajaran itu. Pelajaran agama, lalu guru masuk dan mulai menyampaikan. Itu sebenarnya pengetahuan saja. Ya, saya sebut antara lain pelajaran agama wajib di
di sekolah. Wajib, apalagi sekolah Katolik, ada pelajaran agama. Orang tua memasukkan anak di sekolah Katolik karena dia tahu di sekolah itu ada pelajaran agama. Ya. Berikut misa ibadat sekolah rutin. Di sekolah-sekolah Katolik biasanya di sini Tiga Raja ini, SMP, SMA, mereka datang untuk misa. Juga awal semester, akhir semester, atau menjelang ujian. Ini satu kebiasaan misa atau ibadat rutin yang diadakan di sekolah. Ya. Retret, rekoleksi berkala. Kalau bisa di sekolah dibiasakan juga ada retret dan rekoleksi, ya. Bisa guru PP atau minta salah satu tim pastoral atau suster atau siapapun. Ini amat penting dalam konteks pendidikan iman di sekolah dari sudut pengetahuan. Ada sebuah kebiasaan yang saya lihat di sekolah-sekolah Katolik, jam 12 di sini ada katedral, ada lonceng, jadi orang mereka sudah ada tanda langsung semua berdoa. Tapi di sekolah-sekolah yang tahu dari lonceng gereja, mereka melakukan itu. Anak-anak kita stop. Saya lihat, saya dengar itu di Senpan, sekolah Santa Maria. Mereka stop dan doa Angelus jam 12. Itu memberikan efek yang bagus untuk anak-anak dalam rangka menambah pengetahuan mereka. Segi pengetahuan, maka saya atasi itu saja. Yang berikut, segi pendidikan, keterampilan, segi keterampilan. Siswa diberi tugas untuk menyusun doa yang akan digunakan rutin dan bergilir. Mereka sudah bikin doa, kemudian yang kadang-kadang dibilang oke, sekarang kita akan dipimpin doa si A, ya, teman kita A, kita semua berdiri dan kita akan ikuti doa. Setelah tentu diseleksi, diperbaiki oleh guru, ya. Siswa diberi tugas itu, ini keterampilan untuk menyusun doa. Harap yang berikut, siswa diberi kesempatan untuk memimpin doa juga secara rutin dan bergilir. Mungkin dia baca saja, tapi paling tidak dia diberikan kesempatan itu. Itu soal keterampilan pendidikan iman. Pendidikan iman di sekolah segi berikut adalah segi watak dan perilaku. Siswa dilatih untuk memiliki dan memperdalam nilai-nilai moral Kristiani. Apa itu nilai moral Kristiani? Jujur, adil, kasih, solider. Konkretnya misalnya anak tidak berkelahi. Itu negasi dari berlaku kasih. Tidak mengejek teman, tidak membuli. Itu diajarkan di sekolah dari sudut watak dan perilaku. Jadi anak diajar untuk jujur, ya. Tidak boleh membuli teman, tidak boleh berkelahi. Dan yang berikut, sisihkan uang saku untuk misalnya APB, dana duka, bantuan bencana, dan lain-lain. Ya, ini satu kebiasaan yang baik ini. Guru dan siapkan tempat, terangkan kepada anak, ayo tadi dapat uang jajan berapa? Ya, 2.000, 3.000, 4.000, bisa kan?
kasih masuk 1000 di dalam kotak ini, dan anak dilatih. Oh ya, kita harus memberi. Ada bencana gunung api di Flores, ada bencana banjir di Paniai, ada APP. Ini kebiasaan-kebiasaan yang diturunkan kepada anak supaya dia punya sebuah perilaku watak Kristiani. Pendidikan iman di Kompas wilayah, ibadah rutin di Kompas ya. Usahakan kalau bisa datang bawa anak, supaya anak melihat bahwa di Kompas itu ada papa dan mama dari teman dia juga datang. Dan apa saja yang terjadi di Kompas? Oh, di Kompas kita sembahyang, kita menyanyi, ada renungan. Itu anak lihat itu, ya, ikut doa Kompas itu. Misa wilayah kalau bisa secara berkala, dan anak-anak diikutkan bahwa kita tidak hanya di Kompas berkumpul, tetapi kita bersama Kompas-Kompas lain dalam wilayah kita berkumpul. Setiap melunasi kewajiban Kompas untuk keperluan paroki kebersihan. Ini anak dengar di gereja ini diumumkan, Kompas yang belum melunasi utang adalah Kompas Maria Gunung Karmel. Lalu anak kita belum bayar. Anak pulang ke sana dia akan tanya-tanya, bukan itu mah, mama tidak makan Pak. Jadi kegiatan di Kompas setiap melunasi kewajiban itu juga bagian dari pendidikan iman, ya. Ini ya, terlibat aktif dalam mensukseskan kegiatan paroki sesuai rencana Dewan Paroki, ya. Jadi ada seperti ini sekarang ini. Ini kan kegiatan komisi katekese, ya. Lalu dilemparkan kepada umat Kompas dan kita sore ini berkumpul. Itu bagian dari kegiatan. Anak tanya, "Ma, mau ke mana?" "Ah, kami rapat." "Rapat apa lagi?" "Ini rapat di gereja." Ternyata kita harus rapat di gereja. Itu anak belajar. Oke, yang berikut, pendidikan iman di paroki, ya. Keluarga sudah, ini sudah, sekarang paroki. Kami para pastor menyadari bahwa umat itu, bahwa kadang ada umat itu dia punya kesempatan berdoa adalah ke gereja hari Minggu. Maka sebenarnya hari Minggu itu para pastor harus menyiapkan renungan, khotbah, misa yang menarik, sehingga umat pulang dari gereja mereka membawa sesuatu pesan, ada bekal. Jadi kita para pastor, kami para pastor diminta untuk ini, menyiapkan khotbah yang berbobot, penuh pesan yang dapat menjadi bekal bagi umat yang hadir. Itu pendidikan iman antara lain dari pastor, ya. Ini kebetulan sendiri memajukan diri. Ini saya minta maaf ya. Saya cari gambar lain tidak ada. Jadi pelajaran umum di gereja secara berkala, ya. Ajak umat aktif dalam kegiatan. Ini juga paroki, pendidikan iman di paroki, ya. Dan Dewan Paroki punya program yang baik. Umat menerjemahkan program Dewan Paroki itu dalam berbagai kegiatan, antara lain misalnya rekoleksi dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang paroki selesai, kita tiba kepada yang berikut adalah tungku api. Jadi pendidikan sudah, ya. Sekarang tungku api, tungku api kehidupan.
Ini yang dimaksudkan tungku api. Jadi sekarang memang kita banyak pakai kompor, pakai gas, tapi sama itu juga tungku api, ya. Hanya kayu itu diganti dengan gas atau minyak tanah, tapi fungsinya sama. Tungku api kehidupan. Rumah yang berasap, khususnya ini saya bicara untuk konteks pedalaman. Tandanya bahwa di rumah itu ada manusia dan ada aktivitas di dalamnya. Rumah yang berasap, tandanya di dalam rumah itu ada tungku api dan ada kehidupan di dalamnya. Rumah harus berasap. Pencetus ide gerakan tungku api kehidupan itu adalah almarhum Monsinyur John Philip Sackler, dan ini sampai di KWI, ya. Ide tungku api ini dibawa sampai di KWI, dan para uskup sangat mengapresiasi pikiran-pikiran Bapak Uskup ini, ya, karena memang idenya itu brilian untuk menjadi dasar bagi keluarga-keluarga dalam membangun ekonomi dan kehidupannya ke depan. Nah, tungku api, tiap rumah keluarga tradisional, misalnya kita di Papua, ada tungku api, ya. Ini ada. Umumnya terdapat di dapur atau di tengah ruangan utama di dalam rumah, tungku api itu. Ya, kalau Anda pergi ke Paniai, ke Wamena, masuk di rumah-rumah adat itu ada tungku api. Bukan hanya di dapur, ada di tengah rumah juga, ya. Seperti ini, ya. Jadi ini tungku api di tengah dan orang duduk keliling, ya. Ini. Saya lihat gambar macam Frater Ricky. Ricky kita punya ini ya, saya dari sini. Jadi suasananya akrab sekali. Semua duduk di tengah, api di tengah, lalu mereka banyak hal dibicarakan. Mulai dari soal uang sampai politik. Macam pilkada begini ramai di sekitar tungku api. Ramai sekali. Tungku api, fungsi dan makna: menerangi isi rumah keluarga, tungku api; mengusir kegelapan, menghalau binatang seperti nyamuk dan lain-lain, dan menghangatkan rumah. Sekalian menghangatkan tubuh. Di gunung itu daerah dingin, maka duduk di sekitar tungku api itu amat sangat menyenangkan. Orang bisa duduk berjam-jam dan tidur di sana di sekitar tungku api, ya. Juga fungsinya untuk memasak, entah masak air atau masak makanan. Fungsi itu baru sekarang fungsi sosialnya tungku api itu tempat keluarga berkumpul, bercerita sambil menghangatkan badan. Yang tadi pergi kembali lagi. Tempat membahas persoalan keluarga dan tempat mendidik dan menasihati anak. Tungku api kehidupan. Bagi masyarakat kota tidak pakai kayu api lagi, umumnya pakai kompor minyak atau gas, tapi fungsi sama, yaitu tempat menyediakan makanan demi keberlangsungan hidup. Ini yang pokok, tujuannya ke sini, ya, tempat kita menyediakan makanan demi keberlangsungan seluruh anggota keluarga. Tungku api itu simbol kesejahteraan.
tempat pengelolaan hasil alam yang menjamin kebutuhan hidup manusia. Dari hasil alam ini dibawa kemana? Dibawa ke tungku api. Dan di sana diolah untuk keperluan keluarga, lambang kesejahteraan, tetapi juga simbol kesejahteraan tungku api itu. Tungku api itu akan tetap menyala kalau alam dijaga, sebab bahan yang diolah itu diambil dari alam untuk hutan dan kebun. Ini dasarnya mengapa uskup selalu berteriak kepada orang di pedalaman maupun di kota, ya, bahwa jaga tungku apimu dan sumber di mana dibawa datang itu alam. Jangan jual tanah itu, rakyat. Umumnya uskup menyampaikan itu kepada umat. Ide yang menjadi pokok pembahasan nasional, simbol keselamatan penegasan. Almarhum Uskup John selalu mengatakan menjual tanah dan hutan sama dengan menjual hidup. Ya. Menjual tanah dan hutan sama dengan menjual hidup. Dan suara itu masih terngiang sampai dengan saat ini. Penegasan dari almarhum Uskup itu. Relasi dekat antara tungku api dan pendidikan iman keluarga itu apa? Pendidikan iman Kristiani pertama berlangsung di rumah. Rumah keluarga itu sebaiknya milik sendiri tempat tungku api berada. Jangan engkau punya tungku api ada di rumah orang. Maksudnya dapat kos. Uskup selalu bilang itu. Tungku api yang berada di rumah kos kurang memberikan jaminan rasa aman. Kenapa? Kebetulan kita terlambat bayar uang kos, diusir dari sana dan tungku api juga hilang. Ini sebabnya kenapa uskup selalu berteriak. Kita dididik supaya punya pemahaman tentang jati diri kita untuk tetap menjaga tungku api itu. Pendidikan iman menunjang eksistensi tungku api. Orang pintar dan bijak, hasil pendidikan yang baik tentu, akan mampu menjaga tungku api kehidupan sehingga selalu eksis dan berasap. Sekarang menuju kepada Bethlehem ini. Tragedi Bethlehem itu adalah absensi tungku api. Penginapan tempat tungku api tidak tersedia bagi Yosef dan Maria. Mereka ke Bethlehem, tidak ada penginapan. Penginapan di mana ada tungku api, dan itu tidak tersedia bagi Yosef dan Maria di kota Bethlehem. Dan inilah Bethlehem. Akibatnya Yesus, sabda yang jadi manusia, berbaring di palungan tempat tungku api binatang, tungku api hewan. Itu amat sangat menyedihkan. Tungku api bagi Yosef, Maria dan anak-anak Yesus. Tidak ada rumah bagi mereka. Maka tungku api untuk domba itu menjadi tempat berlarinya Allah yang menjadi manusia. Kesimpulan, orang pintar dan bijak, hasil pendidikan yang baik itu tidak akan membiarkan hidupnya terlunta-lunta tanpa tungku api. Itu kesimpulannya. Dan
kaitannya dengan Bethlehem. Orang pintar dan bijak hasil pendidikan yang baik tidak akan membiarkan Yesus berbaring selamanya di palungan Bethlehem. Itu materi. Dari materi ini kita akan membuat semacam pertemuan kompas. Tadi itu pokok-pokok pemikiran. Nah, saya berpikir bahwa pengurus kompas bersama dengan fasilitator kompas wilayah mencoba untuk memikirkan bagaimana caranya supaya pokok ini tersampaikan kepada umat. Ingat, pendidikan itu pokok, tentang pendidikan keluarga, sekolah, rumah, paroki, dan tungku api itu pokok kiranya kedua. Tungku api harus ada, kita harus punya tungku api dengan segala macam tuntutannya. Kalau kita bisa memahami dengan baik pendidikan dan tungku api, maka tragedi Bethlehem tidak akan ada. Itu kesimpulan yang kita coba tampilkan di dalam pertemuan kompas itu. Nah, saya mencoba membuat satu bentuk pertemuan. Dan ini yang saya mau sampaikan. Kalau nak mau maksudnya toh ini di Fatima di Florence. Ini hanya pikiran pribadi saya. Kalau bikin lain juga terserah, ya. Tema ibadah, ya saya pikir satu kali saja pertemuan. Pendidikan iman Kristiani menjadi roh penggerak tungku api kehidupan menuju Bethlehem. Ya, itu tema ibadahnya. Pendalaman materi Advent di Kompas. Tentu pertama lagu pembukaan, silakan memilih. Saya tidak menentukan lagunya. Lagu yang cocok. Kemudian tanda salib, salam seperti biasa, pakai rumusan biasa. Sesudah itu ada pengantar. Pengantarnya begini. Ada dua hal yang jadi bahan permenungan selama masa Advent ini, yaitu pendidikan iman Kristiani dan tungku api kehidupan. Nah, dalam pertemuan ini kita akan coba melihat hubungan antara dua pokok tersebut, yakni pendidikan iman Kristiani dan menjadi roh penggerak tungku api kehidupan. Ya. Nah, sampaikan kepada umat bahwa pendidikan iman Kristiani itu dapat mencakup pendidikan kitab suci, pembentukan karakter Kristiani, ibadah dan persekutuan, penyebaran kasih dan kebaikan. Dan pendidikan itu bisa terlaksana di keluarga, seperti tadi kita lihat, di kompas wilayah, dan di paroki. Saya tidak lupa di sekolah, ya, keluarga, sekolah, dan seterusnya. Minta maaf supaya tidak terlambat, saya isi dulu ya. Masa saya lupa sekolah itu bagaimana ya? Guru-guru bisa marah. Keluarga. Sudahlah, kita terus. Ya. Nah, setelah menyampaikan itu kepada umat bahwa pendidikan itu bisa terlaksana di keluarga, di sekolah, di kompas wilayah dan seterusnya, juga di paroki.
Lalu masuk sampaikan kepada umat hubungan antara pendidikan iman dan tungku api kehidupan. Pendidikan iman sebagai roh tungku api kehidupan. Pendidikan iman bertindak seperti api yang menyulut dan memanaskan kehidupan rohani seseorang. Tungku api kehidupan apa itu? Bila terangkan kepada umat bahwa tempat orang hidup dan saling menghidupkan, tempat orang saling memberi dan menerima semangat untuk membangun hidup, paling tidak mempertahankan diri. Akibatnya orang dapat menjaga, merawat dan mengelola hidupnya dengan baik, ya, bukan rumah dan seterusnya. Tempat pendidikan keluarga butuh onai sendiri, rumah sendiri yang ada tungku apinya. Tekankan juga kepada umat pokok tungku api itu bertentangan dengan tempat tinggal di rumah kos. Kalau ada yang masuk di rumah kos, jangan sampai mereka tersinggung. Ngomong baik-baik, jangan sampai mereka dia singgung kami di rumah kos ini. Ya, bukan, tapi ini sebagai ide disampaikan. Nah, sesudah kata pembukaan ini, lalu pernyataan tobat. Pilih salah satu rumusan, doa pembukaan, susun sendiri doa pembukaannya, jangan terlalu panjang. Lalu sesudah itu bacaan kitab suci. Saya punya pemikiran adalah dibagi per kelompok, ya. Jadi dalam pertemuan ada 4 kelompok. Kelompok pertama mereka bahas kitab Ulangan 6 pasal 9. Kelompok 2 Timotius sesuai buku ini, ada di buku ini, ya. Kelompok 3 Kisah Para Rasul. Kelompok 4 Lukas sekian-sekian. Lalu suruh mereka sharing, bertemu dalam kelompok dan mereka bicara. Kelompok pertama bicara tentang keluarga, tempat pendidikan iman Kristiani. Itu lihat buku panduan halaman 8 dan 9. Buku ini ada halaman 8 dan 9. Pokok bahasan mereka adalah nomor 6 di buku itu, bacaan kitab suci Ulangan 6 pasal 9. Kemudian suruh seorang membacakannya. Lalu nomor 7 pendalaman kitab suci. Sekali dalam kelompok, ya, kelompok kecil. Pendalaman kitab suci ada panduan di buku. Lihat pertanyaan pendalamannya. Mohon jawaban umat berkaitan dengan pertanyaan ini. Sederhana sekali, jadi bisa diikuti. Terus nomor 8 sharing pengalaman. Suruh mereka untuk menyampaikan apa yang tadi dibicarakan dalam kelompok. Nomor 2 sekolah, tempat pendidikan iman Kristiani. Lihat buku panduan halaman 17 sampai 18. Pokok bahasan lihat di buku. Nomor 6 bacaan kitab suci itu 2 Tim 3 14 sampai 17. Kemudian dibacakan teks itu, lalu pendalaman teks kitab suci dan sharing. Panduannya ada di buku ini. Diskusi, pertanyaan panduan. Nomor 8 rangkuman juga ada di buku. Bisa dibaca di sana, lihat panduannya. Kelompok 3 Kombas Wilayah, tempat pendidikan iman Kristiani, ya. Lihat buku panduan halaman 29 sampai 30. Pokok bahasanya Kisah Para Rasul, baca teks, pendalaman teks kitab suci, kemudian jawab pertanyaan, sharing pengalaman, dibicarakan dalam kelompok. Kelompok 4 pendidikan iman Kristiani menjadi roh penggerak tungku api kehidupan. Lihat buku panduan halaman sekian-sekian. Ada pokok bahasanya di buku itu, nomor 6 bacaan kitab suci, bacakan, sharing pendalaman kitab suci dan tema. Lihat pertanyaan penuntut ada di buku juga. Nah, lalu rangkuman. Pendidikan iman berawal dari keluarga. Yang ini kita ulangi yang tadi kita bicarakan dalam materi tadi, ya. Orang tua kepada anak, mereka yang tua kepada yang muda. Pendidikan itu
dilakukan berulang-ulang, ya, melalui kata dan kesaksian hidup. Dan tugas pendidikan iman adalah perintah langsung dari Allah. Itu ada di kitab Ulangan tadi, ya, Ulangan 6-7. Perintah dari Tuhan, kamu harus mengadakan pembinaan itu berulang-ulang di dalam keluargamu. Rangkuman dari pemandu sekolah, pendidikan iman berlanjut di sekolah. Sekolah dengan bendera Katolik biasanya beri jaminan akan pelajaran agama Katolik. Di sana ada berbagai kegiatan rohani, tercipta suasana dan budaya Katolik. Kegiatan rutin, pelajaran dimulai dan ditutup dengan doa. Misa sekolah bulanan dan semesteran. Anak-anak diajarkan belajar solider dengan sesama seperti APP, aksi bencana dan lain-lain. Ada lomba-lomba kegiatan kerohanian, dan itu sekolah lebih pintar dalam hal itu, mereka akan mengadakan. Rangkuman dari pemandu, pendidikan iman didukung di Kompas. Iman umat di Kompas, hasil pendidikan di sekolah, hasil pendidikan di keluarga, diperkuat lagi dengan rupa-rupa kegiatan di Kompas. Doa rutin mingguan dari rumah ke rumah, pendalaman kitab suci, doa rosario, kunjungan ziarah ke Goa Maria, dan seterusnya, ya, anjar sana ke panti asuhan dan lain-lain. Itu kegiatan Kompas. Rangkuman dari pemandu, pendidikan iman ditegaskan di paroki. Iman umat yang sudah mulai tumbuh di keluarga, di sekolah, diasah di sekolah, ditumbuh kembangkan di Kompas, dan dipantau dan dijaga di paroki, ditingkatkan dan diperkuat melalui rupa-rupa kegiatan di paroki, misalnya khotbah yang bermutu untuk umat, retret dan rekoleksi, pendalaman iman dan kitab suci, dan lain-lain, ya. Rangkuman dari pemandu, pendidikan iman sebagai roh tungku api kehidupan menuju Bethlehem. Rangkuman terakhir ini, ya, dari pemandu. Bethlehem itu tempat kontroversial. Kenapa kontroversial? Mengapa? Di Bethlehem terdapat sebuah palungan. Palungan itu tempat Allah berbaring saat menjadi manusia. Akibat sebuah penolakan, simbolkan kondisi manusia tanpa tungku api. Ini pokok yang kesimpulan yang sangat kita menghantar orang untuk tiba pada di sini, ya. Tujuan pendidikan iman, manusia sadar akan dirinya sebagai makhluk yang dihargai Allah. Itulah misteri inkarnasi di Bethlehem itu, ya. Nah, kalau Allah menghargai manusia, maka manusia harus berjuang agar nasib palungan tidak terulang lagi, ya. Supaya Yesus jangan berbaring di palungan, kita juga berusaha agar tidak terjadi peristiwa palungan terus-menerus dalam hidup kita. Bethlehem sinyal bahaya. Kalau manusia tidak punya penginapan sendiri, dan karena itu tidak punya tungku api, maka nasib palungan Bethlehem tidak akan terakhir terus-menerus dalam hidup kita yang tidak punya tujuan. Sesudah itu, ini penegasan dari pemandu. Doa umat, doa spontan saja dari umat, lalu doa penutup disusun berkat. Ini salah satu rumusan yang ada lagu penutup lagu Advent, ya, dan selesai lagu Advent yang cocok. Itu yang saya pikirkan. Tetapi tiap wilayah, tiap Kompas bisa memikirkan diri sendiri. Usulan saya setelah mempelajari buku ini,
pendidikan iman di keluarga, di sekolah, di kombas, di paroki, ini kita sudah hafal. Jadi tidak usah ikut buku ini. Ini ada di ruang kepala kita, hanya menjadi bahan diskusi di umat. Ya, bagaimana? Kasih pertanyaan, bagaimana pendidikan iman di keluarga apa saja. Lalu di sekolah kok harapan apa? Karena banyak orang tua bukan guru, orang tidak tahu apa yang terjadi di sekolah. Tapi tanya harapan kamu tentang anakmu yang ke sekolah dan belajar agama, kamu harapkan apa? Supaya menjadi bahan diskusi. Lalu di kombas, lalu di paroki. Sesudah itu baru masuk di pokok diskusi tentang tungku api. Biarkan umat bergumul tentang pokok tungku api, manfaat dan kegunaan yang akhirnya diarahkan kepada kalau tidak punya tungku api maka kita akan hilang. Ya, tidak ada tempat kita berpijak. Dan kalau kita berada dalam kondisi itu, maka kita menghadirkan kondisi Yosef dan Maria serta anak-anak Yesus di Bethlehem. Itu sebenarnya arah yang kita mau sampai. Saya sampai di sini dan saya kembalikan kepada Kita beri tepuk tangan untuk Pastor Agus. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah melihat secara sekilas buku yang telah kita bagikan, buku panduan dan presentasi dari Pater. Barangkali dia meringkas, Bapak Ibu barangkali ada yang pusing-pusing lihat bukunya, tapi saya rasa materi dari yang disusun oleh dari tim katekesi dari keuskupan ini sangat ringan, bisa tidak agak lebih ringan dari misalnya materi BKSN kemarin nasional yang agak berat. Ini lebih ringan, lebih sesuai dengan konteks kita, praksis kita. Kita mau tutup kita punya pertemuan malam hari ini dengan doa dan berkat dari Pater Ringo. Kami minta kasih Pater Ringo untuk dalam doa. Saudara dan saudari yang terkasih, Pastor Sofian, mari kita siapkan kita untuk bersatu dengan doa kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah menunjukkan kami di rumah-Mu yang kudus ini secara khusus untuk membahas materi masa Advent dengan kami lalui. Bapa dalam surga, semoga apa yang telah kami dengar dari Pastor Amanus sungguh-sungguh dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami, lebih khusus beberapa hari ke depan ini dalam kombas dan wilayah kami. Bapa dalam surga, kini kami hendak mau pulang ke rumah kami masing-masing. Namun sebelumnya kami akan bentuk tim dan juga menikmati berkat-Mu yang boleh kami terima daripada kemurahan hati. Bapa dalam surga, semoga Engkau senantiasa memberkati kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.